Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agustina Asifa di CNN Indonesia. Saya akan menemani Anda untuk 10 menit ke depan dengan berita pergaulan bebas. Pergaulan bebas identik dengan pergaulan remaja yang menyimpang dan biasanya mengaruh kepada perbuatan yang jauh dari norma dan agama. Di zaman yang semakin berkembang, maka semakin beragam pula tingkah laku serta masalah sosial yang terjadi di masyarakat, terutama masalah kenakalan remaja. Sekarang ini, perkembangan teknologi telah banyak memberi pengaruh buruk bagi remaja, sehingga menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Salah satu kenakalan remaja yang baru terjadi akhir-akhir ini adalah perkelahian antar remaja. Dua remaja yang masih duduk di bangku SMP di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah berduel dan disiarkan langsung di media sosial. Di antaranya tewas setelah terkena sambatan celurit lawan. Pukul dini hari dan disaksikan oleh teman-temannya dari jarak jauh akibat perkelahian ini, salah satu remaja tewas terkena sambatan celurit di lehernya. Terkait motif perkelahian diketahui mereka hanya ingin menguji kekuatannya masing-masing. Kasus duel maut kini ditangani Polsek Sokaraja, Polresta Banyumas, guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut di Banyumas, Jawa Tengah. Lalu, apa sebenarnya motif remaja tersebut berduel dan menyiarkan secara langsung di media sosial? Kemudian, setelah melakukan banyak riset dari saksi dan korban, pihak Polres dapat menyimpulkan motifnya adalah untuk menguji kekuatan. Untuk pelaku akan diproses di jalur hukum sesuai dengan Undang-Undang Sistem Perluang Anak untuk ke pelaku di tingkatan statusnya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum sudah ditetapkan, dan proses hukum tetap berlanjut. Kemudian, proses edukasi terhadap saksi-saksi lain akan dilakukan. Lalu, sudah diketahui pemicu dari masalah ini adalah keterangan daripada pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum menyampaikan bahwa untuk korban menyampaikan kepada pelaku untuk bertemu pada 14 Juli kemudian melakukan perbuatan sehingga ada tantangan sendiri dari pelaku ini. Kemudian bertemu di Desa Kedondong di wilayah Kecamatan Sokaraja, sehingga keributan tersebut menimbulkan korban luka bacok di leher dan setelah itu meninggal dunia. Dari kejadian ini semoga mendapatkan edukasi dan juga berbimbingan sehingga anak-anak ini dapat menjadi orang-orang yang lebih baik dan yang melakukan perkelahian mendapatkan ganjaran yang setimpal. Lalu, kenakalan remaja ini salah siapa? Dan kenapa kira-kira para remaja ini semakin brutal perilakunya? Kita dapat dengar pendapat dari warga SMA Negeri 1 Caringin. Lalu kita beralih kepada rekan saya, Ain Siti Karomah, yang sedang di SMA Negeri 1 Caringin. Silakan kepada Ain. Baik, terima kasih kepada Agusti. Pemirsa, perkenalkan nama saya Siti Karomah. Jadi saya di sini akan mewawancarai salah satu narasumber dari Sekolah SMA Negeri 1 Caringin. Boleh perkenalkan diri? Baik, saya Naufal, merupakan siswa dari SMA Negeri 1 Caringin. Naufal, saya izin bertanya mengenai perkelahian antar pelajar ya. Boleh, silakan. Jadi pertanyaan yang pertama itu, Naufal tahu gak sih kira-kira penyebab dari perkelahian antar pelajar itu? Oke, jadi perkelahian antar pelajar itu merupakan suatu masalah yang sering terjadi di remaja ya, pada remaja selain dari pergaulan bebas, narkoba, dan yang lainnya. Nah, penyebabnya itu pertama mungkin dari ejekan teman sebaya. Misalnya yang ejekan orang tua atau ejekan kemiskinan atau gimana gitu. Nah, terus mungkin dari perbedaan pendapat karena misalnya si A ini tuh punya watak yang keras kepala dan si ini juga sama, bisa tuh kayak jadi gak mau ngalah. Nah, bisa juga jadi biar bisa ribut gitu. Dan mungkin juga bisa jadi karena ada senioritas. Jadi si kakak kelas ini tuh yang paling berkuasa gitu, jadi bisa ngejek atau membuli gitu adik kelas, dan itu tuh hal yang tidak wajar tapi diwajarkan gitu, dan itu tidak boleh terjadi gitu. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Boleh? Jadi kira-kira Nova tahu juga nggak sih selain penyebab, solusinya juga dari perkelahian antar pelajar ini agar tidak semakin merajalela? Baik. Nah, mungkin karena kita tuh udah gede ya bahasanya tuh, jadi kita tuh harus bisa udah mikir bahwa perbuatan itu tuh gak wajar, tapi kebanyakan orang tuh masih itu tuh diwajarin, apalagi tentang kayak kekerasan kepada teman sebaya, kayak misalnya mendorong doang tapi bercanda gitu bilangnya, atau mengejek orang tua. Sepele ya, banyak terjadi. Dan tadi juga di kelas saya ada tuh yang kejadian kayak gitu, yang masih sering menghadapi orang tuanya. Nah, terus juga mungkin dari guru nih, peran guru itu di sekolah sangat penting untuk mendidik dan mengingatkan siswa-siswinya tuh untuk tidak berbuat seperti itu. Nah, tapi
seperti yang saya tadi bilang di awal, kembali lagi ke diri masing-masing. Karena kan kita tuh tahu bahwa tindakan itu tuh salah, tapi kebanyakan masih dilakuin. Nah, terus juga jadi guru juga harus mengawasi dan menindaklanjuti misalnya kalau hal itu udah terjadi. Seperti itu mungkin. Untuk pertanyaan terakhir, apakah Nova sendiri pernah mengalami pukulan antar pelajar atau Nova itu pelaku atau korbannya? Mungkin ada nih dulu waktu SD. Karena saling mengejek. Ada teman saya yang mengejek saya dan di situ tuh situasi saya tuh lagi kayak gak mau diajak bercanda. Tapi emang saya tuh orangnya tuh kayak suka bercanda sih. Nah, karena saya gak terima, saya malah tuh sampai dulu tuh pas SD tuh kocak ingatnya tuh sampai saya tuh ngejar-ngejar dia, banyak ribut gitu dan sampai diliatin semua kelas dan guru-gurunya tahu gitu. Dan mungkin saya juga pernah jadi korban bully dan itu tuh kayak ngejek tapi bikin sakit hati gitu. Ya dan emang saya sudah memaafkan si pelaku tapi kalau apa yang tetap ada diingatan gitu meskipun itu tuh kayak sakit hati aja. Seperti itu aja. Terima kasih ya Noval. Ya, sama-sama. Sekian dari saya, bisa kembali lagi kepada Agisti yang berada di pusat. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya. Mungkin segitu saja berita yang dapat saya sampaikan hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.